hari Selasa. Saya berangkat dari Jakarta hari Selasa. Tujuan saya salah satunya apa? Saya pingin Pak Jokowi tetap teguh memasukkan mereka ke penjara. Saya tidak mau ada kata maaf dari Pak Jokowi. Saya akan desak itu. Jangan sampai Pak Jokowi diinjak-injak terus. Keluarga Pak Jokowi diinjak-injak terus. Saya tidak terima itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini Termul tampaknya marahnya bukan main, malah perintah-perintah Jokowi. Ya, jadi Jokowi ini sekarang diperintah-perintah oleh Termul. Kamu duduk di sini, Pak. Kamu ini, Pak. Ya, terus bilang, Pak, jangan diberi ampun tuh, Pak. Saya perintahkan kamu supaya tak beri ampun. Nggak usah kasih ampun itu. Ya. Orang-orang seperti Tifa, Rismon, ya kan, Roy Suryo, Egy Sujana, macam-macam, 12 orang itu harus dipenjara, jangan dikasih ampun, jangan mau diinjak-injak. Wah, luar biasa. Dan mungkin ya kalau itu yang dipompakan terus ke Jokowi, ya bisa jadi memang kondisi yang dialami Jokowi memang sudah berbeda. Ya, ketergantungan pikirannya dan lain sebagainya mungkin sudah berbeda setelah energinya dikuras habis pada kongres Partai Gajah, Partai Cap Gajah, mungkin semakin hari semakin loyo, tidak kuat menghadapi situasi yang ada, maka sepenuhnya yang menjadi juru bicara itu adalah para Termulnya ini. Bahkan saya minta, dengan nada imperatif begitu, DJ anak jenderal ngakunya ya, supaya Roy Suryo dan lain sebagainya itu tidak memberi ampun ya. Kalau dipikir-pikir ya normal saja. Siapa yang menginjak-injak Jokowi coba? Kalau dipikir secara normal, siapa yang menginjak-injak Jokowi? Siapa yang mempermalukan Jokowi? Siapa yang nyinyir kepada Jokowi? Ya, kalau dipikir secara dalam, yang melakukan itu semua adalah Jokowi itu sendiri. Dialah yang banyak janjinya dan kemudian berdusta nggak karu-karuan. Bahkan dia hutang pada paranormal, ya, sampai akhirnya paranormal itu teriak-teriak di YouTube, di media sosial, bayar Jokowi, duitku mana Jokowi, aku sudah kerjakan sehingga kamu sudah jadi gubernur, jadi presiden, tapi kamu tidak membayar. Ya, seperti sesuai dengan perjanjian. Dan ternyata memang ada perjanjiannya, pemirsa, antara yang paranormal itu pakai belangkon begitu dengan Jokowi itu. Ya, dibayar harusnya kalau menang. Kalau kalah sih mungkin gimana mau bayar, habis duitnya kan? Ya. Tetapi itu yang terjadi. Dan banyak pihak orang ditipu oleh Jokowi karena dijanjiin, termasuk mesin pertanian di Ponorogo itu yang akhirnya sampai tutup coba karena janji Jokowi 1000 buah mesin panen itu kemudian ternyata tidak dibeli, sudah diproduksi gak dibeli dan akhirnya tutup, ya kan? Nah, artinya yang merusak itu Jokowi sendiri. Nah, terutama terkait dengan ijazah palsu ini. Kenapa ijazah palsu ini menjadi persoalan yang besar? Ini berkali-kali sebetulnya kita sampaikan. Tetapi memang dasarnya Termul itu tidak mau melihat seperti itu. Yang dia lihat itu bagaimana Jokowi gitu kan. Karena Jokowi itu bagi mereka itu seperti ruhnya. Kalau Jokowi sampai akhirnya sakit dan sakitnya tambah parah, maka yang kejang-kejang itu bukan hanya Jokowi itu sendiri, tetapi juga anak buahnya. Dan apa yang dilakukan kalau seperti itu? Ya Termulnya. Ya. Kejang-kejang juga, gimana nasib gua setelah Jokowi tidak ada? Ya ngeri, ya. Memang bisa apa mereka ini kalau Jokowi sampai akhirnya ini kondisi kesehatannya, ya terus pakai topi, hampir bisa diduga ke Jokowi itu mungkin tambah agak serius itu. Yang ada di kepalanya itu ada benjol-benjol kecil dulu itu waktu kelihatan saat di close up saat
reuni ya, sekarang ketakutan Jokowi itu di rumahnya menerima begitu banyak tamu, duduk maupun berdiri dia pakai topi, ya kan? Dan itu sangat menakutkan. Kondisinya tidak pulih tetapi diduga tambah parah. Nah, sekarang ya meskipun Jokowi mengatakan, oh saya tidak menarget orang, tidak menyebut nama dan lain sebagainya, tetapi termul ini ya memang semangatnya adalah untuk memenjarakan. Loh, kenapa kok dipenjarakan? Mereka ini kan menggugat karena memang ada haknya untuk menggugat. Seperti Dr. Tifa Rismon, bahkan Bambang Tri. Bambang Tri itu mengingatkan bangsa Indonesia supaya tidak tertipu oleh Jokowi. Kalau Jokowi itu ngaku punya ijazah asli, tapi ngakunya itu di kamar sendiri, ijazahnya nggak pernah ditunjukin orang, ya kan? Tidak dipakai untuk mendaftarkan sebagai wali kota atau presiden dan lain sebagainya, cuma di kamar saja, ya kan? Orang tidak peduli urusanmu, kamu ngaku jadi nabi, kamu ngaku jadi apa, tapi nggak usah cerita kepada orang lain. Tapi kalau ngaku menjadi sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, maka orang lain, apalagi itu memang sudah digunakan untuk umum, meminta dong, ya, tunjukkan ijazahmu kalau memang kamu benar. Yang lain ngaku dan bisa menunjukkan. Kenapa kamu tidak bisa menunjukkan? Seolah-olah ya kayak menghadapi palu godam yang besar mau dipukulkan ke kepalanya, gitu kan? Karena ketakutan untuk bisa menunjukkan itu. Lah kok mengatakan termul itu orang-orang yang menuntut haknya ini dengan menginjak-injak Jokowi. Yang injak-injak Jokowi itu ya Jokowi sendiri. Dan kadang-kadang juga termulnya juga ikut nginjak-nginjak karena kelihatan gudu-gudu banget dalam berlogika atau menunjukkan drama-drama penerimaan sembako dan lain sebagainya. Jadi ya tidak tahu nasibnya kalau gunjang-ganjing ini terus berlanjut, ya bisa jadi memang bukan hanya Jokowi yang remuk, tetapi juga para termulnya. Apalagi para termulnya sekarang tampaknya tidak lagi bisa nahan amarahnya. Strategi-nya diumbar dengan kata-kata seperti ini, ya banyak akhirnya orang yang justru malah curiga, wah ini memang betul-betul juru bicara Jokowi, gimana Jokowi sudah marah dengan Prabowo dan karena tidak lagi bisa mengendalikan Prabowo. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.